Oleh karena itu pentingnya kita mengaji atau hadir di majelis taklim. Jadi hadir di majelis taklim itu yang perlu kita tanamkan adalah mendapat ilmu, mendapat tambahan pengetahuan. Cuma kebanyakan dari kita dari atlet ana al muhayya linaklik ana sarirul manaya. Keranda itu di setiap hari bicara, hei manusia, coba pandang saya dengan akalmu. Ana al muhayya linaklik, kata keranda, saya ini dipersiapkan untuk memindahkanmu. Ana sarirul manaya, saya ini adalah kendaraan untuk orang-orang yang meninggal. Arkanu sholatil janazah, rukun sholat janazah itu sab'atun, ada 7. Rukun sholat janazah ada 7. Al-awalu, yang pertama adalah an-niyatu, niyat. Rukun yang pertama adalah niat. Niat melaksanakan sholat janazah. Sebagaimana sholat-sholat yang lain, mau sholat sunnah ataupun sholat wajib, pasti rukun yang pertama adalah niat. Karena memang innamal a'malu binniyat. Di dalam aturan-aturan niat, sebagaimana yang dulu pernah dijelaskan, itu ada komponen yang memang harus ada pada pengucapan niat. Ada istilahnya qasdul fi'li, ada istilahnya ta'yin, ada istilahnya fardhiyah. Qasdul fi'li itu artinya ada kata yang menunjukkan bahwa kita itu sengaja melakukan sholat janazah. Itu istilahnya qasdul fi'li, menyengaja melaksanakan sholat janazah. Usolli, saya sengaja sholat. Kemudian yang kedua, ta'yin. Sejak kaula sholat, artinya saya sengaja sholat. Nah, sholatnya sholat apa? Mesti ditakyin, disebutin namanya. Sholatnya karena di sini adalah sholat janazah, ya disebutin sholat janazah. Usolli ala hadzal mayyiti, al mayyiti, alal mayyiti. Saya sholat mensolati mayit ini. Di dalam masalah niat tidak diharuskan untuk menyebutkan nama mayit. Dalam niat sholat jenazah tidak disyaratkan harus menyebutkan nama mayitnya. Contoh, usolli ala siapa, Zaidin al-mayyit misal. Aya ge kajun. Sakmat. Ya, ceritanya begitu. Dulu orang tua kita itu mentakbirkan mimpi begini. Kalau kita mimpi orang meninggal, maka tandanya berarti panjang umur. Amin. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nama kita kok dijadikan contoh, Panjang umur, amin, amin. Disebut. Amin.
Kemudian kok salah, tadi kita niatnya mensolati Zaid, tapi kemudian kok salah bukan Zaid, maka batal sholatnya hadirin. Jadi masalah kalau seandainya kita menentukan nama si mayit dan ternyata salah. Jadi yang lebih simpel itu kita sholat, sorry saya niat mensolatkan mayit ini fardu kifayah lillahi ta'ala. Nah itu dalam masalah niat. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua arba'u takbiratin, 4 kali takbir. Rukun yang kedua adalah 4 kali takbir. Takbir yang pertama adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar pertama, kemudian lanjut kedua, lanjut ketiga, lanjut keempat. 4 rukun. Rukun yang kedua 4 kali takbir. Kalau seandainya lebih bagaimana? Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Kalau seandainya kita mengikuti imam dan ternyata imam itu lebih takbirnya, lebih dari 4 sampai ke 5 kali, maka posisi kita yang sebagai makmum itu boleh kita ngikutin, boleh tidak ngikutin. Tapi dianjurkan untuk tidak mengikuti yang takbir lebihnya. Lalu kita kalau nggak ngikutin, kita ngapain? Boleh salam duluan, boleh menunggu imam biar salam bareng sama imam. Ini bisa dipahami nggak nih? Bisa. Ini kok diem baik ini ngantuk atau khusus? Terhusu ya terhusu. Kemudian dalam masalah sholat jenazah juga, bagi seorang imam ini tidak wajib untuk niat imaman. Imam ya? Imam tidak wajib niat imam. Tapi kalau makmum wajib niat makmuman. Kalau imam enggak niat imaman, maka dia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Tapi kalau imam niat imaman, maka dia dapat pahala jamaah. Jadi seorang imam tidak wajib untuk niat imaman, tapi kalau seorang makmum wajib niat makmuman. Kemudian yang ketiga, asalisu rukun yang ketiga al-qiyamu alal qadiri, berdiri bagi orang yang mampu. Walau sobiyan wa mro'atan ma'adijalin, walaupun perempuan ataupun anak kecil ya sholat jenazah, sholat jenazah harus berdiri kalau mampu. Nah pertanyaan ini, perempuan boleh nggak sholat jenazah? Belum pernah lihat. Belum pernah lihat, belum pernah lihat. Sholat jenazah bagi perempuan itu boleh, cuman jatuhnya bukan sholat jenazah tapi sholat sunnah. Dia sholat jenazah boleh hadirin, dia sholat jenazah boleh, tapi jatuhnya sholat sunnah. Kalau laki-laki jatuhnya fardu kifayah, dapat pahalanya pahala fardu. Kalau perempuan dapat pahalanya pahala sunnah. Itu yang ketiga, berdiri bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu berdiri, boleh duduk. Kalau nggak mampu duduk, boleh untuk berbaring. Kalau nggak mampu untuk berbaring, ya silakan dengan cara yang memungkinkan. Kalau dengan cara yang memungkinkan juga nggak bisa, boleh dengan isyarat kelopak mata.
kelopak mata kedap-kedip. Kalau seandainya itu juga nggak bisa, ya berarti kudu disolatin. Nah, Ar-Rabi'u yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Rukun yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah ini rukun, wajib dibaca. Cuman di pas takbir berapa dan berapanya terserah. Boleh di takbir pertama boleh, takbir kedua boleh, takbir ketiga boleh, di takbir yang keempat boleh. Baca Al-Fatihah. Jadi baca Al-Fatihah itu enggak wajib di takbir pertama. Kalau Bapak hadirin misalkan pas takbir pertama Allahu Akbar, mungkin karena membayangin apa lupa baca Fatihah, imam kemudian takbir yang kedua, kita nggak apa-apa ngikutin imam Allahu Akbar, tadi pas yang kedua kita baca Al-Fatihah. Di yang kedua juga nggak ingat, boleh di yang ketiga. Di yang ketiga juga nggak ingat, boleh di yang keempat. Sampai keempat selesai lo nggak ingat kena baik. anjing sieunan. Membaca Al-Fatihah boleh di takbir yang keberapa aja. Tapi yang aula, yang afdol itu setelah takbir pertama. Al-khamisu yang kelima. Yang kelima, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyah, adalah membaca sholawat kepada Nabi setelah takbir yang kedua. Nah, di sini diqaidi dengan ba'da saniyah, setelah takbir kedua. Artinya apa? Wajib baca sholawat setelah takbir yang pertama. Yang kedua. Jadi baca sholawat itu wajib di takbir kedua. Enggak boleh di takbir pertama, enggak boleh di takbir ketiga, enggak boleh juga di takbir keempat. Wajibnya di takbir yang kedua. Sholawat. Sholawatnya bagaimana? Ya sholawatnya macam-macam. Akan tetapi yang lebih baik, yang lebih utama adalah seperti sholawat setelah tasyahud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian yang keenam, rukun yang keenam, ad-du'a lil mayyit ba'da salisah, mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga. Mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga. Jadi posisi mendoakan mayit itu takbir yang ketiga. Doanya bagaimana? Ya doanya seperti doa yang sering kita dengar Ustadz atau kiai mimpin tahlil, kan ada doa Allahumma ighfir lahu. Kalau perempuan Allahumma ighfir lahu, kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan ya Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang keenam, mendoakan mayit. Yang terakhir, yang ketujuh, as-sabi'u as-salamu. Setelah takbir yang keempat adalah membaca salam. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau mengenai wabarakatuh itu ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak perlu ditambahkan wabarakatuh. Ada yang mengatakan ditambahkan wabarakatuh cuma pas nengok ke kanan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Pas yang ke kiri
nggak perlu ditambahkan wa barakatuh. Tapi umumnya di kita itu menambahkan dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu membatalkan sholat apa enggak? Tidak jadi masalah. Mau ditambahin ya mangga, enggak ya mangga. Jadi boleh assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi seperti biasa juga. Artinya apa? Kita yang sudah ngaji jangan kemudian melihat yang beda atau mendengar yang beda mengatakan itu salah. Bisa jadi kitanya yang kurang paham atau kitanya yang belum paham. Nah itu ketujuh rukun-rukun